وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلم بهم من القرآن يقرأ بهم ويعلمهم ويعلمهم الأخلاق لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma. Qala musanniful kitab rahimahullah. Wa minal jaizi alaihi ta'ala irsalu jami'i rusli fa irsaluhu ta'ala lahum alaihim afdalus salati wassalam bi fadlihi la bi tariqil wujud li'annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un kama harram. Kita melanjutkan pada pembicaraan atau pembahasan yang menekankan tentang perkara-perkara yang benar atau yang jais bagi Allah, yang mana kemarin kita membicarakan tentang perkara kebolehan bagi Allah. Jadi kebolehan di sini yang tidak wajib dan tidak mustahil bagi Allah. Perkara yang boleh bagi Allah adalah menjadikan sesuatu dari perkara yang baik atau menjadikan sesuatu perkara yang sebaliknya yang buruk. Tidak harus bagi Allah menjadikan kebaikan pada hambanya, dan juga tidak mustahil bagi Allah menjadikan kebaikan bagi hambanya. Kita masih membicarakan seputar jais, kewenangan bagi Allah di dalam menciptakan Rasul, bagian-bagian kewenangan atau kebolehan bagi Allah menjadikan semua urusan la bitariqil wujud, tidaklah harus bagi Allah menciptakan atau menjadikan urusan, dan juga tidak mustahil bagi Allah menciptakan urusan. Kemarin sudah kita singgung tentang dalilnya. Seandainya Allah itu harus menciptakan Rasul atau menciptakan kebaikan, niscaya tidak ada keburukan di dunia. Tapi nyatanya keburukan pun terjadi di dunia.
Itu pun pula bagian daripada yang jaiz bagi Allah, kewenangan Allah dalam menciptakan Rasul. Tidak harus bagi Allah menciptakan Rasul. Artinya Rasul pernah tidak ada, kemudian menjadi sesuatu yang tadinya menjadi ada, kemudian menjadi ada. Berarti di sini menunjukkan tidak harus. Nah, yang namanya wajib itu perkara yang tidak menerima Adam atau tidak mau Adam namanya wajib. Yang namanya mustahil perkara yang tidak mau ada namanya mustahil. Nah, jaiz ini perkara yang mau ada, mau juga tidak. Bila diadakan, ya pasti ada. Bila ditiadakan, ya pasti. Beda dengan pendapat orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini satu pemikiran yang keluar dari hukum-hukum akal dan tidak melihat kenyataan-kenyataan. Orang Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah mengadakan Rasul. Bila tidak ada Rasul, tidak ada Rasul, maka tidak dunia ini akan terjadi kehancuran. Apalagi menciptakan Rasul, menciptakan dunia pun jaiz bagi Allah. Pamannya tidak ada dunia, tidak ada alam semesta, ya boleh saja. Ada alam semesta terus juga boleh. Sesuatu yang harus itu bukan yang menerima ada, sesuatu yang mustahil bukan yang menerima ada. Ini yang diadakan dan yang ditiadakan itu perkaranya mungkin. Sedangkan menciptakannya itu boleh saja. Orang Brahmana ini pemikiran orang-orang Hindu. Ini kan yang dipersoalkan di sini adalah pemikiran, bukan bicara agama. Hasil dari pemikiran. Kalau kita bicara agama, ini bukan hasil pemikiran, bukan penemuan, ini bukan. Karena agama ini adalah berita yang disampaikan oleh seorang Rasul. Aturan-aturan yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia ini butuh peraturan ya. Seandainya di tengah-tengah kehidupan manusia ini tidak ada peraturan, kacau dunia ini. Bagi Allah tidak berkepentingan mengadakan peraturan. Bagi Allah tidak berkepentingan mengadakan Rasul. Tapi bagi kita punya kepentingan atau punya kebutuhan dengan adanya peraturan dan adanya Rasul. Namanya kita gambarkan, seandainya di sebuah wilayah sini umpamanya di Indonesia, kok nggak ada peraturan, nggak ada pemerintah umpamanya, kacau nggak kira-kira? Umpamanya diperintah oleh dua pemerintahan saja kacau. Ini apa yang dibutuhkan oleh manusia itu dianugerahkan oleh Allah seorang Rasul. Dengan adanya Rasul
itu adalah membawa peraturan menuju pada masa depan yang gemilang. Ya, orang kita berjalan ini adalah seperti lalu lintas lah gitu. Orang yang di mana lalu lintas itu butuh peraturan kan? Lalu lintas itu butuh peraturan. Orang yang melintas sebuah perjalanan itu butuh peraturan. Seandainya ada lalu lintas tapi tidak ada peraturan di sini, umpamanya nggak ada peraturan lalu lintas, orang jalan asal saja, kacau nggak kira-kira? Ini Allah turunkan seorang Rasul membawa peraturan ini bukan artinya Allah punya kepentingan. Yang memberikan peraturan itu tidak punya kepentingan terhadap peraturan itu. Tentu yang punya kepentingan atau butuh terhadap peraturan itu adalah kita semua. Umat manusia itu selalu butuh akan peraturan. Umpamanya ada satu orang yang tidak mau mengikuti peraturan, satu aja di sebuah wilayah kacau. Umpamanya kayak orang merawat 20 orang yang mengikuti peraturan, satu orang ini tidak mau ngikutin peraturan, gila dah. Yang repot adalah orang yang ngikutin peraturan. Gambarkan begini, orang merawat kerbau 20 sama kerbau 1, repotan mana? Yang biasa ada kerbaunya. Kalau 20 ini kerbaunya waras semua, tapi satu gila. Kalau ukur gila itu adalah yang tidak mengikuti peraturan. Diciptakannya Rasul bagi kita yang membawa aturan-aturan hikmah, ya, menjadi hikmah bagi kita. Karena hikmah itu majarji'ul khalqi, artinya hikmah itu yang kembali keuntungannya kepada makhluk. Hikmah itu apa-apa yang terjadi, apa-apa yang dijadikan oleh Allah itu tentu menjadi sebuah kepentingan bagi makhluk. Bagi Allah nggak punya kepentingan. Memang Allah butuh Rasul? Enggak. Allah ciptakan surga, emang butuh Allah butuh surga? Enggak. Allah ciptakan dunia, apa Allah butuh dunia? Enggak. Allah ciptakan duit, memang Allah butuh duit? Enggak. Semua apa yang dibutuhkan oleh makhluk itu, apa yang diciptakan oleh Allah itu menjadi kebutuhan bagi makhluk. Ini terus sekali kita dengan datangnya seorang dan diciptakan seorang Rasul ini dari seutama-utama manusia. Kalau kita bicara manusia ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Kita gambarkan begini, sesuatu pada kita ada sesuatu yang paling kita utamakan, diperhatikan, diurusin. Umpamanya kita ini mengutamakan sepeda motor kita, pagi-pagi udah dilap dan sebagainya, kan begitu. Betul-betul diurusin dan diperhatikan. Manusia itu diurusin dan diperhatikan oleh Allah. Allah membanggakan ciptaannya bangsa manusia. Ya Allah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah menunjukkan kebanggaannya.
Ada ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk adalah manusia. Di tengah-tengah kehidupan manusia, Allah ciptakan seorang Rasul. Kalau kita bicara manusia itu adalah semulia-mulia makhluk, maka Rasul itu semulia-mulia manusia. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan sebagian perkara yang wajib menjadi dasar keyakinan bagi kita semua. Anna afdhalal makhluqat, bahwasanya semulia-mulia seluruh makhluk itu adalah manusia. Dan semulia-mulia makhluk itu adalah para nabi. Dan semulia-mulia para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada makhluk semulia, tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bandingan bagi kemuliaan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Bicara kemuliaan itu ada pada diri para nabi, karena diri para nabi itu diciptakan oleh Allah dari bangsa manusia. Kemudian mengalir pula kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, wa ala alihi, dan kepada ahlinya, kepada keluarganya. Mengalir pula wa ala baitihi, mengalir pula kepada keluarga rumahnya. Kalau kita bicara keluarganya masih umum, itu ada umat, ada sahabat-sahabatnya, ada umatnya. Umat adalah pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya Nabi itu adalah di antara para malaikat. Ketika Sayyidina Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ikhwanuka minal malaikati wa al-tauhid, bahwa keluargamu adalah dari bangsa malaikat dan keluargamu itu dari golongan ahli tauhid. Kalau ahli tauhid belum tentu malaikat, tapi kalau malaikat mesti ahli tauhid. Artinya ahli tauhid orang dari golongan yang mengesahkan Allah. Maka setelah kemuliaan itu ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengalir pula kemuliaan itu kepada ahlinya. Keluarga di sini artinya menyertakan para malaikat, umat, sahabat-sahabatnya. Kemudian wa'ala ahli baitihi, dan mengalir kepada keluarga rumahnya. Ada keluarga rumahnya itu yang bergandengan dengan darah dagingnya. Kita bicara ahlul bait. Ini adalah orang-orang yang punya hubungan dengan darah daging Nabi Muhammad SAW, seperti anaknya, pamannya, cucunya, sampai hari kiamat. Keluarganya Nabi Muhammad pun mengalir pada bangsa manusia itu sampai hari kiamat.
tertentu. Semulia-mulia makhluk itu adalah para nabi, dan semulia-mulia para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Mengalir keluarganya. Keluarga para nabi itu adalah orang-orang yang mengikuti peraturan-peraturan Nabi Muhammad SAW. Orang yang patuh di dalam menjalankan perintahnya itu adalah umat. Kemudian keluarga rumahnya, ayo kita ngomong sama gambaran ini. Warga dengan keluarga. Kalau kita ngomong warga itu umum. Ini warga RT 12. Warga RT dengan keluarganya Pak RT 12. Kalau keluarganya Pak RT 12 ini berarti yang ada di dalam rumahnya, anaknya, istrinya, cucunya, apa saja yang ada di dalam naungan keluarganya sampai kepada keturunan-keturunannya, ini namanya keluarga. Tapi kalau keluarganya itu yang ada di dalam peraturan naungan yang ada di dalam warga itu. Tiap-tiap RT kan punya peraturan. Ini kelas gampang saja gambarannya. Peraturan itu diikuti oleh warganya. Peraturan itu diperuntukkan untuk warganya. Lebih lagi terhadap keluarganya. Ya, kita harus ahli bait dan ahlinya. Kalau ahli itu warganya, tapi kalau ahli bait itu keluarganya. Antara warga dan keluarga. Kalau keluarga itu maksudnya warga, tapi kalau warga belum tentu keluarganya. Jadi ada umum dan khusus. Warganya Nabi Muhammad SAW itu sampai hari kiamat. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengiktikadkan mentauhidkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka termasuk dia itu warganya. Nah, orang yang punya gandengan darah daging kepada Nabi itu keluarga. Umpamanya ada keluarganya Pak RT, keluarganya Pak RT itu tidak mematuhi peraturannya Pak RT misalnya, itu tidak terus bukan keluarganya, tetap dia keluarganya. Itu tidak termasuk orang-orang yang mengikuti peraturannya. Apa terus warganya boleh mengatakan itu keluarganya Pak RT saja nggak patuh, apalagi saya. Nah, kalau masalah keluarganya, keluarga rumahnya sama Pak RT itu terserah urusan pribadi. Tapi kalau saya tetap sebagai warga patuh kepada peraturannya, itu individu namanya. Mamanya kita gambarkan begini, ada seorang yang mengaku dirinya keluarganya Nabi, habaib lah, tapi dia tidak berjalan sesuai dengan peraturannya yang diajarkan oleh Nabi misalnya, itu individu bodoh. Bagi kita bentuknya apa saja wajib bagi kita menghormati, bukan taat, bukan. Hormat itu bukan taat. Seperti contohnya gambarkan di hari proklamasi kemerdekaan, mayoritas bangsa kita ini menghormati bendera pusaka. Bendera pusaka yang asli ada berapa?
Tapi tidak boleh warga atau bangsa Indonesia menghina bendera merah putih walaupun dia itu bendera itu bukan aslinya. Dengan mengerek bendera merah putih itu bentuknya adalah penghormatan. Mari kita mengerek bendera pusaka merah putih cuma satu. Hanya lain-lain ngerek juga. Itu bentuknya adalah penghormatan. Maka ketika kita mengerek bendera merah putih sebagaimana mengerek bendera putih yang asli, harus pakai pakis beraka, enggak, harus pakai pasukan, enggak, anaknya tahu-tahu ngerek sendiri, bapaknya ngerek sendiri, itu penghormatan. Bukan bentuk kepatuhan. Apakah yang tidak ngerek bendera merah putih tersanksi? Enggak. Ini kita kembalikan. Bicara kepatuhan itu beda dengan bicara penghormatan. Kita patuh kepada Nabi, baik di dalam tutur katanya ataupun di dalam sikapnya. Apa yang dicintai Nabi menjadi kecintaan bagi umatnya. Apa yang tidak disukai oleh Nabi pun tidak disukai oleh umatnya. Itu namanya mengikuti. Namanya orang mengikuti itu punya dasar apa? Mencintai. Sesuatu yang dicintai itu dianggap paling istimewa. Orang yang mencintai sesuatu itu, apapun yang dicintai itu adalah teristimewa dari segala-galanya. Kita mencintai anak kita. Pak, beliin sepeda enggak? Patuh bapaknya. Beli sepeda kecil. Emang sepeda itu bapaknya mau naikin? Enggak. Karena bapaknya suka sama anaknya. Enggak nanya lagi, kamu buat apa nyuruh bapak kamu beli sepeda? Jawabnya selain dia, nah, nanti kalau saya dapat duit bisa. Kalau saya ada syaratnya. Kembali, Allah tampakkan dari seluruh ciptaannya itu adalah Nabi. Allah banggakan Nabi Muhammad SAW dari seluruh makhluk-makhluk yang mulia. Kita gambarkan begini, yang menjadi kebanggaan kita terus dihina oleh orang, kita benci nggak sama orang ini? Nabi Muhammad SAW membanggakan sahabat-sahabatnya, kita benci terhadap sahabatnya, berarti membenci apa yang dibanggakan Nabi. Nabi membanggakan putra-putranya, kita membenci apa yang dibanggakan Nabi, berarti berlawanan arus. Pertama, kebencian itu timbul dari hasud, timbul dari tidak suka terhadap kemuliaan seseorang.
kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu dibanggakan oleh Allah. Maka disebut afdalul makhluqat, semulia-mulia makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengalir pula kemuliaan Nabi Muhammad itu umatnya dan keluarganya. Kemudian mengalir pula di sini wa ala ahli baitihi ajma'in wa yalihu sallallahu alaihi wasallam bil afdalil baqiyah ulil azmi. Dan mengalir pula kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu kepada nabi-nabi yang disebut dengan nabi mempunyai predikat ulul azmi. Ulul azmi ini yang diberitakan oleh para ulama ini adalah mempunyai tingkat kesabaran yang paling tinggi. Tingkat kesabaran yang paling tinggi ini disebut namanya ulul. Siapa ulul azmi ini? Wahum, mereka adalah Sayyiduna Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Sayyiduna Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Sayyidina Isa, kemudian Sayyidina Nuh. Wahum, dan mereka semua itu fil afdaliyah ala hadza tartib. Mereka semua itu adalah yang mempunyai predikat kemuliaan secara tartibnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Sebagai yang tertinggi di antara azmi, yang termulia di antara yang mulia, itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Ulul azmi ini jumlahnya ada 5. Pertama predikat paling tinggi Sayyidina Muhammad, predikat kedua Nabi Ibrahim, predikat ketiga Nabi Musa, predikat ketiga Nabi Isa, predikat ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah manusia-manusia termulia di antara manusia-manusia yang mulia yang lainnya. Wa qaulihim khamsatun, dan mereka semua jumlahnya adalah binabiyuna sallallahu alaihi wasallam wal arba'atu ba'dahu wa huwa sahih. Wakila ulul azmi aksar. Ada pendapat bahwa ulul azmi itu lebih banyak daripada yang disebut 5 tadi. Yakni wa yali ulul azmi bil afdaliyah baqiyatul rusli thumma baqiyatul anbiya ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam thumma al malaika, termasuk juga bagian malaika. Ini yang mengatakan ulul azmi lebih dari 5, lebih banyak dari 5. Di antaranya para rasul, para nabi, dan para malaikat. Ini tidak menjadikan masalah. Wa yajibu ayya'taqida anna Allah, dan wajib bagi kita mengiktikadkan bahwasanya Allah aydiyahum bil mu'jizat wa ihtassa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengiktikadkan bahwa bahwasanya Allah selalu mengutus para nabi itu diiringi dengan mukjizat. Jadi mukjizat ini bagian
dari tanda-tanda kenabian. Apa sih yang disebut mukjizat? Mukjizat itu adalah perkara yang terjadi luar daripada hukum kebiasaan. Dan Nabi dan mukjizat ini selalu beriringan. Kalau ada mukjizat pasti ada Nabi, pasti ada mukjizat. Hingga ketika kita nanya salah satu bukti kerasulan itu adalah mukjizat. Namanya ditemukan ada seorang mengaku dirinya rasul. Ditanya, mukjizat apa yang ada pada diri Anda? Hal yang luar biasa apa yang terjadi pada diri Anda? Mukjizat ini sesuatu yang sifatnya menantang, sesuatu yang sifatnya seperti hal Sayyidina Muhammad SAW ketika datang seseorang yang belum pernah melihat mukjizat ada di Nabi Muhammad SAW. Dia ingin bukti dengan adanya mukjizat. Dengan itu Allah berikan apa yang menjadi keinginan orang tersebut. Bukan mukjizat itu yang bikin Rasul, bukan. Mukjizat itu dijadikan oleh Allah menjadi tanda mengiringi seorang Rasul. Umpamanya ada seorang yang punya sifat risalah, cetek, ya tablet, ya amanah, ya fatona, tapi dia tidak ada mukjizat, tidak ada hal yang luar biasa, maka itu disebut namanya jawazul, bukan Rasul. Bersifat Rasul, bersifat risalah, tapi bukan Rasul. Karena kerasulan ini dilihat dari 3 arah. Pertama adalah mukjizatnya, kedua sifatnya, ketiga ajarannya. Ini 3 ini lengkap. Hanya tidak mudah orang mengakui kerasulan, ya, orang mengakui utusan, betul-betul dia itu adalah utusan Allah kalau tidak melihat sendiri. Jadi contohnya Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan kitab Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad siapa gurunya yang ngajarin baca? Seorang yang tidak berguru, tapi dia menjadi guru dari semua orang ahli. Kita tanya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah putus, itu ada 2. Al-Quran dan keluarganya. Umatnya Nabi Muhammad beserta darah daging Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat nggak putus. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu terputus umatnya, terputus keluarganya. Kita mengatakan bahwa Injil itu bagian daripada mukjizat Nabi Isa. Kita tanya, mana Injil sekarang? Injil yang menjadi tanda bukti mukjizat Nabi Isa sudah putus.
mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Satu huruf pun tidak akan pernah hilang. Kita ini ingin tahu mukjizat apa yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan untuk kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan umatnya. Dikatakan Al-Quran dan keluarganya. Khususnya adalah nasab. Dan mengetahui bagaimana cara menyaksikan Nabi Muhammad itu adalah manusia. Pertama kita melihat dari keturunannya. Nabi Muhammad bukan bangsa jin. Nabi Muhammad bukan bangsa malaikat. Kita lihat dari keturunannya. Kalau kita melihat dari umatnya, bangsa jin adalah umat Nabi Muhammad. Kabur kita. Karena kamu tahunya Nabi Muhammad itu manusia bagaimana? Nabi Muhammad mempunyai anak keturunan. Nabi Muhammad punya anak, punya cucu, punya buyut, punya cicit, sampai pada hari kiamat nggak putus sebagaimana Al-Quran. Nah ini ada dua mukjizat yang bisa disaksikan. Ada dua mukjizat yang menjadi musyahadah kepada orang-orang yang syahadah kepada Nabi Muhammad. Itu ada dua, mukjizatnya Al-Quran dan bentuk basyarnya adalah keturunannya. Ada tiga hal untuk melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah putus. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini ditampilkan oleh Allah untuk seluruh makhluknya. Sini artinya Allah menciptakan sebaik-baik makhluk, membanggakan di sini bukan maknanya sifat kemanusiaan, sifat makhluk. Membanggakan di sini maknanya menunjukkan kemuliaan daripada seluruh makhluk. Ya, menciptakan sebaik-baik ciptaan dan menerangkan sebaik-baik ciptaan itu adalah kata-kata kebanggaan. Tapi maknanya adalah memuliakan. Makna dari kata-kata bangga ini menurut umumnya, bahasa umum adalah apa yang dibanggakan ini diperhatikan. Perhatikan itu artinya di sini dikasih aturan, dikasih jalan, dan diperhatikan. Dan diperhatikan itu. Kita diperhatikan oleh Allah. Maknanya bagaimana sih? Maknanya di sini dikasih aturan, dikasih kemuliaan, dikasih hal-hal yang dibutuhkan oleh diri kita, itu namanya diperhatikan. Kalau diperhatikan Pak, ini bahasa kita ya sebenarnya begitu. Ya, Allah bersemayam di arsy itu pakai bahasa kita. Maknanya harus tahu ya. Sesuatu yang bersemayam di singgasana ini adalah mempunyai makna kekuasaan, tingginya kekuasaan. Bukan duduk di singgasana itu maknanya nongkrong, itu bukan. Maknanya duduk di singgasana itu punya makna adalah tingginya kekuasaan.
bi annahu khatamur rusli, dan ketetapan dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, ada kesungguhannya Nabi Muhammad itu adalah sebagai khatamur rusli, sebagai pungkasan dari semua rasul. Kata pungkasan itu yang terakhir datangnya, yang terakhir datangnya itu Nabi Muhammad SAW. Yang sebelumnya telah datang rasul-rasul memberitakan akan datangnya pemimpin dari segala rasul. Kita gambarkan begini, pemimpin itu biasanya bila mana datang belakangan apa duluan? Presiden, raja. Bila mana akan datang di dalam sebuah pertemuan besar, tingkat menteri lah ya, itu presidennya datang duluan atau belakangan? Nah kalau presiden duluan, nanti menterinya belakangan, bisa presiden absen kan? Dengan hikmahnya dikatakan khatamur rusli ini, datang belakangan ini menjadi pusat perhatian. Biasanya pemimpin itu bisa datang pada akhir dalam sebuah pertemuan ini menjadi pusat perhatian. Kedatangan Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman, Nabi Muhammad datangnya akhir zaman. Nabi akhir zaman itu Nabi sudah tidak ada Nabi lagi. Berarti datangnya Nabi Muhammad itu akhir pada waktu, zaman mana waktu? Terakhir waktu yang datang akhir. Jadi yang datang waktu terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya sudah datang nabi-nabi yang lain di permukaan bumi ini. Namanya bumi ini menjadi pusat perhatian para malaikat-malaikat Allah. Karena di dalam bumi ini ada pimpinannya. Di bumi ini pemimpinnya. Di bumi ini pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan para nabi adanya di ketika malaikat melihat berita yang Allah berikan, yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'al fiha ma yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Situ tertulis akan datangnya Rasul yang silih berganti di bumi. Khalifah itu pengganti. Pengganti itu ada yang dulu dan ada yang kemudian. Datang yang dulu, datang yang kemudian mengganti yang dulu, itu namanya ganti. Pemimpin di permukaan bumi ini selalu di bumi ini dipimpin oleh seorang Rasul. Maka untunglah bagi kita mendapatkan seorang pemimpin di antara seutama-utama pemimpin yang terdahulu, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan memandu, yang akan memimpin umatnya dunia dan akhirat, yang membawa peraturan dan yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan Rabbul Jalal, peraturan-peraturan Raja semesta. Artinya peraturan yang menjadikan kerajaan di alam semesta. Kata-kata raja, sifat Allah itu disebut raja. Bukan raja itu punya kewenangan. Yang punya namanya raja itu punya punya kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur semua apa-apa yang diingini.
Fa in bi annahu khatamur rusuli wa bi anna syar'ahu la yusakh hatta yanqadha zaman, dan peraturannya itu tidak terhapus sampai selesainya masa dunia ini. Sampai pada Nabi Isa pun alaihi wassalatu wassalam ba'da nuzulihi yahkumu bisyar'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diturunkan kembali Nabi Isa, itu pun Nabi Isa menyampaikan hukum syariat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Isa akan datang kembali menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada pendapat akilah ya'khudhuhu minal Qur'an wa sunnah, bahwa Nabi Isa menyampaikan peraturan-peraturan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Terus Nabi Musa itu ngikutin mazhab siapa? Apa Nabi Musa itu mazhab Syafi'i? Apa Nabi Musa mazhab Hambali? Dan kalau Nabi Musa bermazhab, Nabi Musa ada Nabi punya mazhab? Tidak. Nabi Musa mendatangi kubur Nabi, mendatangi makam Nabi Muhammad SAW, dan dia berdialog kepada Nabi supaya ta'allamahu minhu, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa. Itu ketika Nabi Isa itu datang ke kuburnya. Ya kenapa nggak boleh kan gitu kan? Boleh saja. Nabi Isa mengetahui Al-Quran dan Sunnah ini, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah untuk belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini Nabi Muhammad memberitahu, karena Nabi Isa ini diturunkan menjadi seorang rasul khusus bagi Bani Israel. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW itu meliputi seluruhnya, baik seluruh Bani Adam, seluruh umat-umat nabi-nabi yang lain. Setelah turunnya Nabi Muhammad SAW menjadi selesai peraturan-peraturan yang terdahulu. Gampangnya ini, kita gambarkan ini. Hanya presiden dan orang akan jadi presiden di Indonesia, datang seorang presiden baru mengajarkan peraturan-peraturannya Pak Karno. Sedangkan dia ini turunnya setelah Pak Karno jauh. Belajarnya sama Pak Karno, bukan belajarnya sama orang-orang yang mengikuti Pak Karno. Lebih jelasan mana? Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan datang pada akhir zaman dan mengajarkan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada perselisihan. Nanti ketika Nabi Isa datang sudah tidak ada perselisihan. Baik itu di dalam akidah amaliyah maupun di dalam akidah i'tiqadiyah. Pas antara apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam
afdhalul qurun, dan wajib menjadi pedoman, menjadi keyakinan dan i'tiqad bagi kita semua yang tidak berubah bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang hidup menyertai Nabi Muhammad pada sebaik-baiknya masa. Nah, masa Nabi Muhammad itu adalah masa-masa yang terbaik, dihuni oleh orang terbaik. Maka masanya juga masa terbaik, sahabatnya juga sahabat terbaik. Tsumma tabi'un, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Setelah masa yang terbaik itu adalah masa Nabi Muhammad, dan masa kemudian mengalir masa baik itu adalah masa sahabatnya. Masa sahabatnya tidak sebaik masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kita ditanya masa Sayyidina Abu Bakar dengan masa Sayyidina Ali itu lebih baik mana, masa kepemerintahan Sayyidina Abu Bakar dengan masa kepemerintahan Sayyidina Ali menjawab, tidak ada pemerintahan setelah Rasul itu sebaik pemerintahan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Dengan jawaban itu, orang isi penanya itu nanya lagi, minta alasan. Apa yang menjadi alasan bahwa masa terpimpinnya Sayyidina Abu Bakar ini lebih istimewa daripada masa pemerintahan kamu? Sekarang kan enggak ya, kan orang jelas ya, kan pemerintahannya Pak Harto tidak lebih baik daripada pemerintahannya Presiden Yudho. Sekarang pas setelah dipimpin Yudhoyono, pembangunan maju dan sebagainya ya. Ya juga begitu, korupsinya lebih maju daripada masa pemerintahannya Soeharto. Mestinya kan majunya dari dua sisi. Nggak sampai Sayyidina Ali ketika ditanya begitu dan dimintain alasannya, Sayyidina Ali menjawab suatu alasan, bukan Sayyidina mengatakan bahwa pemerintahan saya adalah pemerintahan terbaik, pengganti dari pemerintahan dulu. Kalau sekarang enggak, pemerintahan saya ini terbaik dari pemerintahan dahulu, kan itu ya. Ya, Sayyidina Ali konsekuen, pemerintahan terdahulu lebih baik dari pemerintahan saya ini. Apa jadi alasan kamu, wahai Amirul Mukminin? Ya, Sayyidina Ali, karena rakyatnya kayak saya. Rakyatnya kayak Sayyidina Ali, pemimpinnya kayak Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Ali jadi rakyat. Lah rakyatnya kayak Sayyidina Ali semua. Nah, setelah pemerintahan Sayyidina Ali, ya rakyatnya nggak seperti masanya Sayyidina Abu Bakar. Udah masa tabi'in namanya. Masa tabi'in ini adalah orang-orang yang hidup pada masa sahabat Nabi dan mengikuti Nabi, mengikuti sahabat Nabi, tidak melihat Nabi. Itu namanya tabi'in. Summa atba'u tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Kalau tabi'in mengikuti sahabat. Nah, ini orang yang mengikuti tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti tabi'in, dia wa afdal sahabat, seutama-utama sahabat, semulia-mulia sahabat di antara sahabat-sahabat yang mulia, antara sahabat-sahabat Nabi yang termulia itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan urutan kekhalifahannya. Kemudian Pak Umar, kemudian kemuliaan Sayyidina Abu Bakar menurun, kemudian kemuliaan Sayyidina Umar menurun, kemudian kemuliaan Sayyidina Utsman
Menurun kemudian kemuliaan Sayyidina Ali disesuaikan dengan jabatan kekhalifahannya. Ini tertibnya. Jadi kalau kita bicara kepada Sayyidina Abu Bakar, mamanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali itu tidak lebih mulia dari kamu, mungkin kita dipancung Sayyidina Abu Bakar. Ya ngomong begitu, itu masing-masing sahabatnya. Kalau kita nanya Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang termulia siapa? Dia akan menjawab sahabat Abu Bakar. Lah, dia semulia-mulia sahabat. Sahabat Ali Utsman, kemudian sahabat Utsman, dan kemudian sahabat ala hadza tertib. Atas demikian itu secara tertib, lakin akan tetapi perhatian ini qala Al-Qami ulama besar dan mengatakan begini, semulia-mulia sahabat adalah Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah, putri Sayyidina Nabi Muhammad SAW, adalah semulia-mulia sahabatnya. Karena dia darah dagingnya dan sahabatnya. Karena yang namanya sahabat itu orang yang hidup pada zaman Nabi dan mengikuti ajaran Nabi, dia adalah sahabat. Nah, di antara sahabat mengatakan bahwa sahabat ini adalah sahabat yang termulia di antara sahabat ini, akan tetapi ada sahabat yang lebih mulia lagi dari sahabat Abu Bakar. Siapa? Putrinya Nabi, Siti Fatimah. Punya alasan. Kemudian siapa? Siti Fatimah wa akhuha Sayyidina Ibrahim, dan saudara lakinya itu adalah Ibrahim. Ibrahim itu putra Nabi Muhammad SAW. Itu afdalu minas sahabah alal itlaq, lebih mulia di antara sahabat-sahabat Nabi yang nyata. Kenapa? Ini adalah mimpin atur Rasul, karena dari darah daging Nabi. Kata min khulafa'il arba'ah, sehingga lebih mulia daripada khalifah yang 4. Wakana Sayyidina Malik ya guru, perkataan Sayyidina Malik, perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan begini, la afdalu ala bid'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih utama daripada darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya. La afdal ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih mulia dari darah daging Nabi Muhammad SAW satu pun. Sudah mentok kalau begitu sudah, ya. Kan tidak, paling mulia adalah sahabat Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, betul. Tapi tidak lebih mulia begitu. Tidak lebih mulia daripada Sayyidatina Fatimah dan saudara-saudaranya seperti Ibrahim bin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena adalah bagian dari darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak ada yang lebih mulia, hatta walaupun daripada 4 khulafa tersebut. Wa hadza alladhi yajib i'tiqaduhu,
Dan ini wajib yang kita iktikadkan. Pertama kita mengatakan bahwa semulia-mulia sahabat Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Tapi, tidak lebih mulia 4 khulafa ini daripada Siti Fatimah dan anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ini adalah bagian dari sahabat dan pula darah daging Nabi. Itu sudah, itu mentok sudah. Wa mimma yajib i'tiqadu aidan annahu sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah, dan wajib kita meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang dilahirkan di kota Makkah. Wa tuwfi fil Madinah, dan meninggal di Madinah. Wa yajibu ala aba'i, dan wajib terhadap orang tua laki-laki siapapun yang mempunyai anak itu ayya'lamu aulad, hendak mengajarkan tentang hal ini kepada putra-putranya. Wa yajibu ala syakhsin ayya'rifa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi seorang hendak mengetahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi, yakni dari arah ibu dan bapaknya. Kemudian kita akan membicarakan lagi as-saniyatu wal arba'un. Pertemuan yang ketiga ini mengenai tentang kerasulan. Pertemuan akidah yang ke-42 ini membicarakan tentang kerasulan. Pertama, di sini asalnya itu ada bangun. Pertemuan yang ke-42 wajib bagi kita mengetahui persifatan para rasul. Asyidku Lirusli alaihi wassalatu wassalam bi jami'i aqwalihim, wajib sidiknya bagi semua Rasul alaihi wassalatu wassalam bi jami'i aqwalihim, di dalam semua kata-katanya. As-salisatu wal arba'un, kemudian yang ketiga 43 adalah etikot yang ke-43 ini wajib bagi kita mengetahui persifatan Rasul adalah amanah. Ay ismatuhum minal wuqu'i fi muharram atau fi makruh. Amanah di sini artinya terpelihara, terjaga dari terjadinya melakukan sesuatu yang diharamkan atau terjadinya sesuatu yang dimakruhkan. Kemudian wal khamisatu wal ba'un, akidah yang ke-45, wajib bagi para rasul bersifat fatona. Wajib ke-44, wajib bagi rasul itu bersifat tabligh, ma umiru bitablighi li khalqi, apa-apa yang diperintah menyampaikan atau mengajarkan aturan-aturan terhadap makhluk, khususnya manusia dan jin. Yang ke-45 fatona bahadhil arba'ah, maka keempat sifat ini wajib lahum bagi semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Bimana dalam arti annahu la yatasawwaru bil aqli adamuha. Ya, wajib bagi rasul bersifat kami atau itu maknanya yang tidak diakui dan dibenarkan oleh akal tiadanya para rasul itu bersifat tepat. Ini tiadanya bersifat tepat, tiada sidik yang bukan rasul, tiada amanah yang bukan rasul, tiada
tablet bukan rasul, tiada patona bukan rasul. Maka yang ada berarti wajib itu CD, tablet, amanah, patona. Itu saja kita sampai kepada sudah yang ke-45. Adapun sebaliknya yang yang 4 dari sifat-sifatnya para sifat-sifatannya wajib bagi Rasul 4, maka sebaliknya sifat yang mustahil bagi Rasul juga 4, yakni bohong, khianat, kitman dan baladah. Ini khianat, kitman dan baladah. Berjumlah keseluruhan ada 49 akidah yang kita pelajari. Untuk esok insya Allah tinggal satu akidah yang mengenalkan tentang perkara yang jais bagi para rasul. Itu saja Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا فلما أسرفنا وتب علينا توبة وتغفر لكل حوبة واستر لنا أمراضي وآمن روحاني واغفر لوالدينا ومولدينا والآل والإخوان والشائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع قبلا وجود من نادى باحتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عدد توسع صحبه والحمد لله بالذات والتنعم وسلام على المرسلين.